Perkenalkan, nama saya Karin Suryani dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas 4 agama tentang mengapa karena sifat Allah yang adil, Allah harus mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu. Alasannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengembalikan gambar diri. Bukan saja manusia menjadi berdosa ketika melakukan dosa, melainkan sejak ia terlahir seseorang sudah berdosa. Terdapat dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan pada Mazmur pasal 51 ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibu. Dosa membuat manusia menjadi licik, ambisius, mencari keuntungan, dan selalu melakukan kejahatan atau tidak berkenan kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengembalikan status manusia dengan benar sehingga kembali memiliki gambar Allah. Manusia tidak bisa mewakili manusia yang lain untuk bisa mengembalikan gambar diri Allah di dalam diri seseorang. Hanya Yesus yang bisa mengembalikan gambar dan rupa Allah. Jalan satu-satunya untuk mengalami pemulihan gambar diri adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Kristus memperbaharui perjanjian Allah dengan umat manusia mengenai keselamatan dengan cara ia harus mati. Maka seorang Kristen yang bertobat, dia akan berbuah roh. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22-20. Yang kedua adalah Yesus harus mati bagi dunia sebab tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa dosa. Dosa itu adalah semua kejahatan manusia dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 yang berbunyi, semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Lalu pelanggaran hukum Allah dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bahkan jika seseorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka itu juga adalah dosa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 yang berbunyi, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketertarikan dosa dimulai dari kecenderungan atau keinginan seseorang berbuat dosa hingga berujung maut dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 yang berbunyi, tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya adalah oleh dosa. Tidak ada yang mampu mengalahkan kuasa dosa dalam dirinya. Dosa yang terus mengikat akan membawa kita kepada keinginan-keinginan daging yang semakin berlebihan. Manusia tidak bisa melepaskan sesamanya dari kuasa dosa. Di sini, Tuhan yang penuh kasih atau Allah yang penuh kasih bersedia mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat dunia dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa harus Tuhan? Mengapa harus Yesus yang dikorbankan? Karena Allah tahu ciptaannya tidak bisa menolong ciptaannya yang lain. Hanya Dialah Sang Pencipta
yang sanggup mengalahkan kuasa dosa seutuhnya. Maka, mau tidak mau, ia pun harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati bagi dunia, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Anugerah terbesar bagi manusia adalah Tuhan Yesus bersedia mengorbankan nyawanya bagi kita sehingga kita terlepas dari kuasa dosa. Tetapi bukan berarti seseorang tidak bisa berbuat dosa lagi ketika menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya, melainkan jelas perlombaan iman kita adalah berjuang melawan dosa dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mengapa karena sifat Allah yang adil harus mengorbankan Yesus Kristus mati di kayu salib. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.